Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang lagi di mana saja, yang lagi beribadah hari ini. Mari salam kiri dan kamu. Mungkin ada istrimu, ada anakmu. Boleh dulu suamimu katakan aku mengasihimu, I love you. Haleluya, kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir. Ada hadir di tengah-tengah Bapak Ibu ada hari ini. Haleluya. Mari buka hatimu, kita butuhkan tertawa. Oh, terima kasih. Kami berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kami. Merendahkan diri, mencari hadirat-Mu. Di atas Kau berbagi dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, amin. Gembala kami yakini Tuhan pasti buka jalan. Jemaat Tuhan, mari kita katakan hidupmu. Tuhan Yesus adalah pembawa keluarga yang membawa keluargamu pada rumput yang hijau. Kembalikan pada rumput yang hijau, air yang tenang. Dia Allah yang bertanggung jawab atas keluarga kita. Terima kasih Tuhan.
Firman Tuhan berkatakan jadinya ya dan amin. Walaupun gunung-gunung beranjak, dunia ini bergoyang, firman Tuhan tidak akan bergoyang. Jadinya pasti untuk kita anak Tuhan. Kalau manusia berjanji bisa ingkar, tapi kita punya Allah yang gak mungkin ingkar dan pasti tepati janji. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di masa yang sulit ini, masa pandemi
Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Allah bertindak, Dia turut bekerja, Dia berdaulat bahkan di tengah-tengah masa sukar sekalipun. Dia bisa turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Haleluya. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku. Tiada pernah seperti-Mu, Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Allah yang sembah. Yesus, Engkau juru selamatku, Engkaulah janji-Mu, pemenangku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu, Tuhan.
bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini melalui ibadah online. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan, duduk bersama-sama keluarga kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami dan memberikan kepada kami pencerahan, sehingga kami boleh menerima pewahyuan-pewahyuan baru dalam kehidupan kami. Kami dibangun, kami dikuatkan dan diteguhkan dan dibangkitkan iman kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Roh-Mu, hikmat-Mu yang berkata-kata melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini, dan setiap kami yang mendengar diberkati dan diberi kuasa untuk melakukan setiap nilai-nilai kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam tema keluargaku adalah surgaku. Keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Itu dibuktikan dengan adanya budaya, tradisi, pulang kampung yang terjadi di bangsa kita. Setiap kali ada liburan-liburan, mau liburan panjang maupun liburan pendek, mari kita sebut Jakarta saja. Di kota ini, di mana kita tinggal, kota di mana kita merantau dan mengais rezeki, kalau ada long weekend, bahkan hari kecepit nasional, pasti setiap orang berlomba-lomba pulang kemana? Pulang ke kampung. Ke kampung apa yang dituju? Pulang ke rumah. Apa yang dicari di rumah? Mereka mencari keluarga. Saya sangat setuju dengan budaya ini. Dan walaupun tidak semua orang sepakat dengan kalimat yang mengatakan keluargaku adalah surgaku, tapi paling tidak tindakan mereka membuktikan bahwa frase kalimat ini memang sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Mungkin mereka mencari rumah, mungkin mereka mencari suasana, tapi paling tidak setelah mereka melanglang buana mencari hiburan, mencari kesenangan, mencari happy-happy di seluruh penjuru tempat, maybe di kota ini, gak ada yang bisa membuat mereka memiliki rasa nyaman, sukacita, seperti kalau mereka pulang ke keluarga masing-masing, yaitu tempat yang paling indah. Maka benar ya, lagu keluarga jemaat, harta yang paling indah adalah keluarga. Nah saudara, kalau orang dunia bisa ngomong begitu, lebih-lebih kita, anak-anak Tuhan yang memiliki destiny ilahi di dalam keluarga-keluarga Kristen yang diberkati. Oke, keluargaku adalah surgaku. Surga bagi sebagian orang bisa menjadi satu tempat, surga bisa menjadi satu suasana, surga bisa merupakan orang-orang tertentu yang mungkin dia berkata kalau ada sama ini rasanya kayak di surga. Ya macam-macam. Tapi sekali lagi, keluarga bisa juga bicara tempat, bisa juga bicara suasana, bisa juga bicara kondisi orang-orang tertentu. Setuju ya saudara? Maka sebuah idiom keluargaku adalah surgaku adalah sesuatu yang yes banget menurut saya. Yuk kita lihat ke dalamnya. Yang pertama, mari kita belajar memahami apa itu keluarga. Saudara-saudara, keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk atas kehendak dan rencana Allah sendiri. Kalau Anda baca kejadian 1 dan 2, sejak mulai hari pertama penciptaan sampai akhirnya Tuhan ciptakan manusia dan memberi misi khusus kepada mereka, Allah sendiri dengan tangannya yang turun tangan mengkreat lembaga pertama, yaitu keluarga. Artinya keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Inti dari keluarga adalah suami dan istri, sebagaimana Allah ciptakan. Halo, ya, inti keluarga suami istri. Makanya hari ini kita mau breakdown cara berpikir kita. Saya menjumpai banyak sekali ibu-ibu yang ngomong begini, kalau gua mah udah menikah nggak pusing lagi sama laki. Yang penting anak-anak adalah segalanya. Sorry Bu, salah besar. Karena inti dari keluarga itu suami dan istri. Anak adalah karunia. Orang di luar bilang titipan Tuhan. Buktinya apa? Suami istri menikah bulan madu.
lewat masa-masa kesenangan bahagia berdua, Tuhan beri anak, membesarkan anak besar, anak pergi ninggalin rumah, ninggalin keluarganya, pergi menikah dengan keluarganya sendiri. Istri sama suami balik kemana? Kembali berdua. Nah, salah besar kalau seorang tua, entah suami entah istri, ketika anaknya menikah dia berkata, bye mam, bye pap, aku mau ikut anak. Ngawur ini, gak alkitab dia. Ya, yuk kita lihat lagi. Keluarga adalah ciptaan Tuhan, lembaga tertua yang ada di dunia. Berarti gereja kalah tua sama keluarga, ya. Jelas, karena tanpa keluarga gereja tidak mungkin berdiri. Ya, yang kedua, keluarga adalah inti masyarakat. Di masyarakat itu ada lembaga-lembaga RT, RW, ya, namanya rukun warga, ya, beberapa warga kumpulan. Tapi kalau rukun tetangga berarti itu tiap-tiap rumah, ya, inti dari masyarakat. Yang ketiga, keluarga adalah tempat pembelajaran pertama. Saudara, waktu saya lahir, saya belum bisa apa-apa. Tapi saya bertumbuh mulai balita, terus menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya sekarang tua, ya belum tua-tua banget, masih jenggotan ya, menjadi tua. Saya belajar dari keluarga saya. Saya belajar tentang apa? Macam-macam. Saya belajar tentang hubungan. Saya melihat hubungan papa dan mama saya, yang walaupun dari masa kecil saya lihat berantem mulu, kesenggol berantem, melihat berantem, ketemu berantem, pusing ya. Tetapi puji Tuhan semuanya adalah pembelajaran. Saudara, kita belajar tentang hubungan itu di keluarga. Belajar tentang karakter itu di dalam keluarga. Ya, gak ada sekolah karakter yang terbaik di dunia ini. Orang bisa masuk sekolah Alkitab mau dibentuk karakternya, tapi belum tentu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih aja pemarah, masih aja tukang gak jujur, ya macam-macam. Tapi keluarga adalah sekolah karakter yang baik. Yang ketiga, pembelajaran tentang nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang orang tua tanamkan kepada anaknya. Baik, kalau orang tuanya mata duitan, anaknya pasti mata duitan. Kenapa? Karena orang tuanya telah memberikan nilai yang salah tentang Tuhan. Kalau orang tuanya cabul, suka nonton film porno, omongannya, guyonannya cabul, niscaya anaknya pun akan sama. Kenapa? Karena anak belajar tentang nilai-nilai apa yang penting di dalam kehidupan keluarganya. Maka hai orang tua, hati-hati tentang ini ya. Yang keempat, firman pertama disampaikan kepada keluarga. Dalam Kejadian pertama, ayat yang ke-22 ya. Tuhan berfirman apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Firman yang pertama kali Tuhan berikan kepada keluarga, kepada kesatuan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada sebuah frase yang paling terkenal ketika seorang pemuda tanya sama Mother Teresa, Bunda, apakah yang harus kita lakukan supaya dunia ini damai? Dunia ini kan penuh kejahatan, peperangan, pemerkosaan, penindasan, dan lain sebagainya. Bunda Teresa bilang apa? Pulang ke rumahmu, cintai keluargamu dengan sungguh-sungguh. Saudara, keluarga menjadi satu-satunya tempat bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak manusia, bagaimana kita bisa memperbaiki generasi. Saya kasih contoh. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau masuk tanah perjanjian. Karena mereka dikenal begitu tegar tengkuk, susah, gak bisa ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Maka semuanya dibinasakan oleh Tuhan. Ya, dicuci habis, tinggal Yosua dan Kaleb yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Kenapa begitu? Karena anak-anak yang keluar dari tanah Mesir sudah mendapatkan nilai-nilai yang salah tentang kehidupan dari orang tua mereka. Waktu mereka mengeluh, kenapa kita harus mati di padang gurun? Bukankah di tanah Mesir ada daging, ada bawang prei, ada ketimun dan lain sebagainya. Mereka masih menaruh nilai-nilai yang salah dalam kehidupan mereka.
Dan susah kan? Makanya sama Tuhan diluluh lantakan diganti dengan generasi yang baru. Saudara-saudara, keluarga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, terlebih hari ini. Maka saudara, ketika kita dipaksa oleh COVID-19 untuk stay at home, ini kan lucu, suami-suami yang pulang kerja, pulang malam, biasanya mau pura-pura, "Guys, papi main futsal, main bulu tangkis, papi mau pergi ke sini, mau kumpul sama teman-teman, kopi-kopi." Sekarang kan nggak bisa. Mau nggak mau dipaksa duduk di rumah, lihat istrinya, lo lagi. Ada maksud Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga, untuk kembali mempersatukan hubungan-hubungan yang rusak, untuk kembali mereposisi dirinya. Hei, aku nih suami, aku nih imam dalam rumah tangga, sudah sepatutnya aku berkata jujur, aku berkata yang sopan, aku berkata yang benar, aku memiliki etika-etika yang baik, karena apa yang kulakukan akan dicontoh oleh anak-anak. Saudara-saudara, inilah waktunya keluarga harus kembali kepada destiny ilahi, mengapa Tuhan ciptakan keluarga. Nah, keluarga yang harmonis itu kayak gimana? Saya kasih tahu ya, keluarga yang harmonis bukan keluarga yang absen dari konflik, saudara-saudara. Jadi maksudnya gimana, Pak? Kalau keluarga konflik, apakah itu keluarga yang gak harmonis? Maksudnya begini, saudara. Waktu suami dan istri menikah, ini kan dua pribadi yang berbeda dikumpulin jadi satu tempat tidur. Salah narik selimut, berantem. Ekor matanya salah ngelirik, konflik. Mencet odol gak sesuai harapan, ngomel, ya kan? Nutup pintu kekencengan, jadi berantem. Jadi ini bukan sekedar semua baik, semua sopan, semua bersahaja, suami istri gak ada salah ngomong, salah ucap, salah lirikan mata, salah tindakan. No. Tetapi semua konflik, semua pergesekan, perbedaan diizinkan Tuhan untuk menyempurnakan masing-masing orang. Bukankah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Apa yang saya alami, saudara? Saya ini keluarga dulu, opa saya Kenil, mama saya ada darah Ambon, Jawa, Belanda. Papa saya orang NTT, kampung hutan, tapi di laut ya, bukan hutan. Bersatu dihasilkanlah saya yang gak jelas asal usul suku dan juntrungannya. Jadi sudah gak orisinil. Jadi kalau masuk golongan Alkitab udah dibilang orang Samaria, gak asli lagi. Nah, lalu saya menikah dengan keluarga Tionghoa yang tinggal di kehidupan yang cukup keras di Ogan Ilir Komering Palembang. Ya, orang-orang Komering sudah tahu sendiri, orang-orang yang keling-keling dan kasar luar biasa. Nah, kehidupan yang keras membuat istri saya begitu keras dan tegas. Sementara saya, walau papa saya keluarga militer, tapi karena mama orang-orang masih ke Belanda-Belandaan sana, jadi mama saya slordeh. Hidupnya semau gue, seenak-enaknya. Akhirnya itu terbentuk dalam diri saya. Nah, saudara tahu, waktu kami menikah, benturannya banyak sekali, konfliknya luar biasa. Lalu saya ngomong sama kakak saya waktu bulan madu sudah habis, ya, tinggal bulannya, ya, madunya sudah habis. Lalu saya telepon kakak saya, "Bung," saya panggil, "ini gimana? Kok pernikahanku seminggu enak, minggu kedua kayak neraka?" Wah. Lalu dia bilang, "Gampang bro, caranya tebelin kuping." Oh, saudara-saudara, jadi akhirnya saya belajar bahwa konflik di dalam keluarga itu bukan berarti saudara salah pilih. Ya, ini suami-suami, aduh salah pilih, Pak, salah potong rambut tunggu sebulan Pak. Tapi kalau salah pilih istri Pak, apa lancur, gak bisa tuker tambah. Bukan begitu. Saudara, waktu saudara gak sama setia sekata, waktu pendapatmu diberangus, ditolak sama pasanganmu, bukan yang gak cocok, bukan salah pilih, tapi ada proses penyatuan yang Tuhan sedang berjalan. Amin. Jadi keluarga yang harus bukan yang absen dari konflik,
bukan keluarga yang tidak ada perasaan kecewa. Mungkin waktu pacaran begitu indah, begitu luar biasa, begitu masa pacaran habis, masuk rumah tangga, loh kok begini, kayak beli kucing dalam karung. No. Ya, selalu ada perasaan kecewa. Untuk apa? Sebab kalau tidak pernah kecewa, Anda tidak tahu apa artinya bahagia. Keluarga yang harmonis tidak selalu setia sekata. Yang satu mau sate, yang satu mau soto. Ya, pasti terjadi. Keluarga yang harmonis bukan berarti anak-anak tidak pernah bertengkar. Anak-anak kami lagi masuk fase pertengkaran yang luar biasa. Senggol bacok, katanya Jordan gitu. Awas ya Cek, senggol bacok. Lalu keluarga yang harmonis bukan juga keluarga yang selalu bisa memaafkan seketika kayak Yesus. Betul ya? Pernah saya berantem sama istri saya. Malu kan? Mereka berantem. Saya berantemnya. Gue diemin dulu istri saya diemin. Lalu saya marah, saya WA dia. Gue marah nih, gue lebih marah. Oh gitu, buat jambak ya, jambak kalau kena, gue lempar, tuing kena enggak. Gitu ya, benar. Ya, kami diem-dieman. Akhirnya anak yang mendamaikan. Keluarga yang harmonis bukan keluarga yang melalui jalan bebas hambatan. Kadang-kadang ada keadaan yang aman, damai, tapi kadang-kadang seisi keluarga jadi gonjang-ganjing. Kenapa? Diterpa badai. Terlebih hari ini. Sorry saudara, mungkin ada di antara saudara-saudara kepala rumah tangga atau ibu yang berkarir, tahu-tahu langsung mendapat PHK. Nah, papa udah gak kerja, nak. Bagaimana? Ayo pak, kita jualan nasi goreng di pinggir jalan. Loh, tapi keluarga harus melaluinya bersama-sama. Betul ya? Harus. Nah, ini berarti keluarga merupakan sebuah perjalanan panjang. Itulah sebabnya waktu saudara beranjak dewasa, saudara mungkin gak setuju, mulutmu menyangkal, tapi fakta membuktikan kemana seorang manusia pergi, dia pasti memiliki kerinduan yang besar untuk kembali ke surga, ke tempat yang paling indah, yaitu keluarga. Amin saudara. Nah, janji Tuhan tentang keluarga, kita masuk dalam firman Tuhan sekarang. Mazmur 127 dan 128. Sebenarnya ayat tema yang dikasih 128, tapi saya lompat 127. Saya bacakan ya. Saya nggak bacakan semuanya. Cuma saya ambil sebagian kalimat-kalimat, saya potong karena ini yang saya dapatkan untuk boleh kita menjadi perenungan kita. Mazmur 127 ayat 1, 2 dan Mazmur 128. Saya potong-potong. Begini saya bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 127 ayat 1 bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah orang membangunnya. Saudara, saya mau jujur begini, John Burroughs berkata, untuk segala sesuatu yang berharga, seseorang harus mau membayar harga. Betul ya saudara ya? Waktu saudara naksir perempuan, saudara pengen ngejar dia, mudah dia menyatakan cinta, saudara harus rela setiap malam minggu rogoh kocek, makan di restoran ini, besok beli martabak matanya, besok nonton, besok jalan-jalan. Saudara harus mau bayar harga. Untuk mendapat gelar master of business, master of anything, saudara harus mau belajar, saudara harus mau repot-repot bikin tesis, disertasi dan lain sebagainya. Saudara harus buang waktu, buang tenaga, daya pikir, everything. Saudara harus membayar harga. Nah, tapi lucunya, untuk memiliki rumah tangga yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, tidak ada seorang pun yang mau bayar harga. Betul ya? Orang kalau mau bangun bisnis, dia survei dulu, dia hitung anggarannya, dia coba cek nih di mana kompetitornya dan lain sebagainya. Lalu dia launching, dia persiapkan yang terbaik. Sorry untuk ngomong ini, tapi ini fakta. Tapi kalau suami laki-laki dan perempuan dewasa yang mau masuk pernikahan, mereka nggak pernah tuh begitu tuh. Itu yang saya bingung. Maka saya bertanya, peranan gereja gimana ya? Orang yang mau
BPN, bimbingan pranikah, yaitu menghabiskan materi. Padahal seharusnya gereja turun tangan untuk menolong seorang pemuda dan pemudi, mempersiapkan mereka dengan sungguh-sungguh memasuki the real battle of family. Nah, masalahnya di sini, pasangan yang mau nikah hanya sibuk pergi ke wedding expo, mempersiapkan momen dari 2 jam atas seluruh kehidupan rumah tangganya yang paling indah itu. Setelah menikah, ribut, cerai. Saudara, mari kita bertobat. Orang yang mau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik akan mendapat hasil yang maksimum. Saudara, mari kita mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa untuk membangun rumah tangga itu lebih complicated dari bangun perusahaan. Saudara tahu dalam sebuah perusahaan di sana ada marketing, ada human resources department, ada bagian keuangan, ada bagian analisis, ada macam-macam. Saudara tahu dalam rumah tangga sebenarnya seperti itulah complicatednya. Saudara harus mengerti marketing, saudara mampu memiliki kejelian untuk melihat human resources department, melihat potensi yang ada dalam diri suami, melihat potensi yang ada dalam diri istri. Loh, istriku ini kok kalau masak enaknya minta ampun. Saudara, ini potensi. Lalu saudara harus bisa memarketing, memasarkan produk-produk. Saudara harus bisa membaca ini anak-anakku potensinya di mana. Saudara dibutuhkan sesuatu yang lebih sekedar hanya menjadi suami, menjadi papa. Dari mana itu? Saudara harus belajar. Saudara harus bayar harga. Pergi ke seminar-seminar parenting. Baca buku-buku tentang mengembangkan keluarga, membangun komunitas, merawat hubungan dan lain sebagainya. Sorry untuk ngomongin, tapi kita harus bertobat. Kita harus merubah paradigma kita tentang keluarga. Sebab 99% kita belajar menahkodai rumah tangga kita, belajar dari orang tua kita, melihat pengalaman orang tua kita. Saya kasih contoh. Saudara, cara nyapet anak kayak gimana? Pasti sama persis cara kita disapet orang tua kita. Betul ya? Oleh karena itu, mari kita rombak, mari kita belajar. Nah, saya sisipkan pohon silsilah keluarga, saudara. Ini begini, saya baca sebuah buku yang mengatakan bahwa ada satu keluarga yang ateis dan tidak kenal Tuhan. Sebut saja namanya Joko. Joko menikah, punya 560 keturunan, tapi sebagian dari mereka hancur, ya, mati jadi pengemis, jadi penjahat, jadi pecandu alkohol dan pembunuh. Di sisi lain ada sebuah keluarga, namanya keluarga, taruhlah kita bilang keluarga Pak Martin gitu ya. Mereka ini menikah di dalam Tuhan, dan herannya keturunan-keturunan mereka menjadi orang yang diberkati. Buku ini ditulis, survei ini ditulis berdasarkan kenyataan. Kenapa begitu? Karena saudara-saudara, apa yang dilakukan orang tua itu menjadi satu berkat yang diturunkan ke bawah. Betul ya? Karena itu fakta loh saudara. Itu benar-benar terjadi. Makanya kita akan lihat dari kehidupan orang-orang di dalam Alkitab, baik dosa-dosa dan kejahatan serta kesalahan yang mereka lakukan itu turun ke bawah. Tadi saya sudah sebut saudara ya, bahwa keluarga adalah tempat pembelajaran pertama. Mereka belajar tentang hubungan, mereka belajar tentang karakter, dan keluarga tempat pembelajaran tentang nilai-nilai. Saya kasih contoh. Waktu Alkitab mencatat Kain membunuh dalam Kejadian 4 ayat 8. Kain membunuh siapa? Bunuh Habel. Maka tanpa disadari, keturunannya yaitu Lamek juga membunuh. Kalau Kain dalam kejadian Kain punya ini Lamek keturunan cucunya kayaknya, cucunya Kain. Jadi opanya pembunuh, cucunya ikut membunuh. Loh, ini diturunkan loh. Hati-hati loh saudara ya. Lalu berikutnya, Abram dalam Kejadian 12 ayat 10 Alkitab mencatat pada waktu terjadi kelaparan, dia mengungsi di tanah Mesir. Lalu karena takut kalau istrinya yang cantik si Sarah ini diambil Firaun, dia ngaku kalau itu adiknya. Akhirnya Firaun tahu dan marah. Waktu itu Ishak belum lahir.
Tapi berikutnya Alkitab mencatat Ishak anaknya Abraham dalam Kejadian 26 ayat 7 pada waktu kelaparan juga melakukan hal yang sama. Dia takut kalau Raja Filistin pada waktu itu tempat di mana Ishak mengungsi tahu kalau Ribka itu istrinya, dia dibunuh persis sama kayak bapaknya. Halo, saudara, ini sesuatu yang serius ya. Nah, berikutnya Yakub menipu Ishak, menipu ayahnya. Ya, dalam Kejadian 27, kisah yang fenomenal kita tahu ini, sop kacang merah. Apa yang terjadi kemudian? Anak-anak Yakub juga menipunya dalam Kejadian 37 ketika yang Yusuf, anak kesayangan Yakub, dibuang ke sumur, dia ditipu. Pak, si Yusuf dimakan binatang buas, betul kan? Ditipu juga. Loh, saudara, ini terjadi loh. Ya, apalagi Salomo adalah raja yang terkenal hikmatnya, anak Daud. Waktu Salomo, karena dia punya banyak istri dan gundik perempuan-perempuan cantik yang disuguhkan jadi persembahan dari raja-raja bangsa-bangsa lain, Salomo akhirnya hatinya berpaling dari Allah dan jatuh dalam penyembahan berhala karena rayuan perempuan-perempuan ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4 menjelaskan itu. Dan apa yang terjadi? Keturunannya raja-raja Israel akhirnya berturut-turut jatuh dalam rupa-rupa penyembahan berhala. Saudara, ini masalah serius. Kenapa? Karena anak-anak gampang sekali mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Children see, children do, and children copy. Saudara, hati-hati. Itu apa yang dilihat. Kalau dia Alkitab, memang mereka nggak lihat, tetapi budaya pada zaman dulu, apa yang terjadi seringkali diceritakan turun-menurun. Nah, ketika dalam Alkitab anak-anak ini dengar kisah-kisah bapaknya, yang dikagumi anak-anak itu siapa sih? Bapak, orang tuanya. Anak-anak selalu membanggakan orang tuanya sebagai manusia terhebat di dalam kehidupan mereka. Hati-hati, saudara. Sebagai bapak, sebagai ibu, tutur kata kita, tindak tanduk kita, cara kita marah, cara kita ngomel, cara kita tidak menyukai barang-barang orang-orang tertentu dilakukan tepat persis sama. Kenapa? Karena DNA-nya sama. Yuk, ada satu video yang saya mau tayangkan. Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat tayangan video ini. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Nah, saudara-saudara, jelas sekali bahwa anak-anak kopi. Kalau dalam Alkitab mereka dengar kisahnya, lalu mereka ikuti, lebih-lebih pada hari ini, waktu anak-anak merubah cara belajar. Anak-anak tidak lagi belajar dari apa yang mereka dengar, tapi mereka lebih menyerap dari apa yang mereka lihat oleh mata, dan mereka melakukannya dengan luar biasa. Hati-hati, saudara. Beberapa waktu yang lalu, anak saya yang kecil Jordan sempat mengagumi Batman. Ya, dia senang sekali sama Batman gara-gara nonton film Batman. Lalu dia minta motor Batman, dia minta dibeliin baju Batman. Dan saudara tahu, satu kali kami habis doa, lalu ketika jemaat meninggalkan gereja, dia naik ke atas kursi dan dia terbang di antara meja. Dilakukan. Hati-hati, saudara. Anak-anak sebagai fotokopi atas perilaku, tindakan, dan karakter kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk mengerti supaya kita memiliki hasrat
untuk membangun generasi-generasi yang ilahi, yaitu anak-anak dan keturunan kita. Saudara, kita tidak hidup begitu saja. Ada tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kepada kita waktu Tuhan karuniakan keturunan-keturunan ilahi. Sebab satu kali kelak Tuhan meminta pertanggungan jawab itu. Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudara, sebagai suami, sebagai istri? Mari kita belajar menyadari ini. Mari kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Dosa apa, Pak? Saudara, jujur, saya mengakui bahwa selama ini tanpa saya sadari, saya melakukan pola-pola pendidikan, saya bersikap, saya bertindak semau sendiri, sama persis dengan kehidupan saya. Seolah-olah saya nggak peduli bahwa mulut saya, karakter saya dilihat oleh anak-anak. Akui dosa-dosa kita dan kejahatan kita, maka Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, mari sadari betul bahwa hari ini Tuhan, saya akui selama ini saya telah memberikan contoh kegagalan. Bandingannya berapa? Mungkin ya 70 banding 30, 70 kita salah. Banyak kedagingan yang kita tunjukkan, yang kita pertontonkan kepada keluarga kita. Mari kita bertobat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan ini? Mari kita belajar, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yaitu keluarga kita. Matius 6, 14-15 berkata, sebab jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosa. Matius 5, 21-22 di sana dikatakan apa? Jikalau kamu mau memberikan persembahan, namun ada masalah di hatimu dengan saudara, pergi tinggalkan persembahan, bereskan dulu masalah. Saudara, saya katakan, di mana anak-anak belajar tentang hubungan? Di keluarga. Mari kita minta ampun. Mari kita mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin suami kita nggak sengaja mengucapkan kalimat itu yang menusuk dan melukai hati kita. Mungkin istri kita nggak sengaja nggak masakin kita hari itu dan lain sebagainya. Mungkin papa pada waktu itu agak sedikit berlebihan menghajar kamu karena kesalahan. Saudara, kita semua manusia penuh dengan kekurangan, tetapi jauh lebih mengerikan kalau kita nggak bisa mengampuni. Mari kita ampuni anggota keluarga kita atas kekurangan dan kesalahan mereka masing-masing. Dan mari kita memohon pengampunan. Saudara, saya tertarik dengan Ayub. Ayub, Alkitab mencatat satu-satunya orang tua yang selalu berdoa memberikan korban untuk menghapus dosa dan kesalahan anak-anak dan keturunan. Pertanyaan yang harus kita lontarkan buat diri kita sendiri, berapa banyak sih dari kita yang peduli akan pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita? Pernahkah saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa barangkali orang tuaku melakukan kesalahan dan dosa, tolong Tuhan hapuskanlah dosa mereka, jangan tanggungkan dosa ini buat mereka. Karena saudara, Ayub yang melakukan, dia memberikan korban penghapus salah untuk anak-anaknya, kepeduliannya yang luar biasa bagi keluarga. Mari pada momen pandemi ini tidak banyak yang kita bisa lakukan. Kenapa Tuhan kumpulkan kita stay at home, tetap tinggal di rumah? Kenapa tetap di rumah? Karena Tuhan mau kita tinggal di rumah sampai hubungan kita bersama keluarga 100%, 100% dipulihkan di dalam kasih Tuhan. Karena kita tidak tahu di depan corona apa yang akan kita hadapi. Halo, saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi keadaan akan semakin runyam. Hari ini sepertinya menjadi fondasi atas apa yang akan Tuhan kerjakan pada masa yang akan datang. Somehow Tuhan sedang berikan kesempatan kepada kita. Ayo kumpul keluarga, pulihkan. Siapa tahu setelah corona gereja ditutup semuanya. Siapa yang bisa beribadah bersama? Gereja? No, keluarga. Keluarga adalah gereja yang terutama bagi kita. Pada pagi hari ini, siang dan pagi hari ini, mari kita berbalik dari jalan kita. Mari kita berbalik dari arah kita yang salah. Kembali kepada keluarga, kembali kepada rumah terindah, kembali kepada surga yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini, yaitu keluarga kita. Mari, saya tidak mempanjangkan firman Tuhan.
suami, istri, anak-anak, orang tua. Mari bergandeng tangan bersama-sama. Mari kita akan bersatu. Mari kita akan kembali bawa keluarga kita seperti Yosua berkata di seluruh hadapan bangsa Israel, "As for me and my house, we will serve you, Lord." Aku dan seisi rumahku, tetapi kami akan melayani Tuhan Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami kembali betapa pentingnya keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan taruh sebuah tanggung jawab yang besar kepada kami, yaitu keluarga. Supaya Tuhan, kami mengingat kembali keluarga kami. Hari-hari ini setiap waktu kami ada bersama dengan mereka. Kami beribadah di rumah, kami bekerja di rumah, kami berbisnis di rumah, kami menghabiskan waktu kami di rumah. Ajar kami untuk meninggalkan semua kesibukan kami dengan handphone kami, dengan dunia sosial, media sosial kami. Tapi ajar kami menatap istri, suami, anak-anak, orang tua kami, supaya kami kembali kepada destiny ilahi. Bagaimana kami ada di dunia, karena Tuhan menghendaki kami tetap tinggal bersama keluarga. Berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, supaya Kau kembali pulihkan, persatukan hubungan-hubungan yang mulai retak, ketidakpercayaan yang mulai muncul Tuhan, kikis habis, kemarahan, dendam, kebencian, kekecewaan. Tuhan angkat semuanya di dalam nama Yesus. Gantikan dengan kasih yang tulus yang dari sorga. Tuhan, apabila ada luka-luka batin, ajar mereka berkata-kata seperti Yesus. Pada puncak rasa sakitnya Yesus berkata, "Ampunilah mereka atas apa yang mereka perbuat." Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mohon Roh Kudus, kembalikan hati kami kepada pasangan kami, kepada anak kami, kepada orang tua kami. Selagi Tuhan masih beri waktu dan kesempatan, ajar kami mengasihi keluarga kami, karena itu adalah perintah Tuhan. Kami kembalikan kehidupan kami. Siang hari ini kami mau ambil waktu khusus, kami bawa keluarga-keluarga kami di hadirat Tuhan. Berkati mereka, persatukan mereka, ikat mereka kembali, supaya mereka seia sekata, sehati sepikir, dan bersinergi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat, pasti kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Kami sudah dikuatkan dan dihiburkan. Saat ini kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, kita sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau juga menolong jemaat-Mu semua yang ada di rumah. Tuhan, Engkau tolong yang sedang ada pergumulan dalam melewati lembah kekelaman Allah. Tuhan, kami adalah gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur, yang menguatkan kami. Kebajikan kemurahan akan mengikuti seluruh umat yang sungguh-sungguh kami anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu seumur hidup kami Tuhan. Bapak, berdoa juga terus untuk pembangunan gereja-Mu. Tuhan tolong Allah, Kau tolong juga perizinan IMB. Tuhan buka jalan, gerakan hati biar pemerintah bermurah hati Tuhan. Kami percaya Engkau bertindak menolong kami gereja-Mu. Tolong juga Bu Gembala, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, tetap kekuatan kepada Ibu Esther, Tuhan memimpin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.